Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, beberapa minggu terakhir itu ya, paling tidak itu saya udah kontak dan beberapa saya kunjungi ya, rumah kawan itu yang memiliki berbagai macam masalah dengan keairan gitu. Saya jadi ngurusin air ya, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat ya. Jadi dua yang mau saya highlight, tapi satu nanti yang saya akan bahas lebih mendalam ya. Yang pertama itu tentang kebocoran pipa, kawan-kawan, pipa air di dalam rumah atau di bawah tanah ya, di bawah keramik. Susah kawan-kawan kalau udah ngalamin kayak gitu. Ya, kejadiannya sih kenapa? Itu karena tekanan pumpnya itu memang sangat tinggi kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nggak pernah ngalamin itu mungkin nggak bisa bayangin ya. Tekanan pump di sini di beberapa daerah itu bisa sampai 100 psi atau 7,5 bar lebih kawan-kawan, sehingga pipa itu nggak tahan sampai pecah-pecah gitu ya. Di tetangga saya beberapa di sini pun pernah ada yang ngalamin juga. Makanya saya sampai pernah membuat tutorial tentang memanfaatkan pressure reducing valve ya, PRV itu. Baik, akhirnya kebocoran memang belum bisa saya dapatkan karena ya saya nggak punya alatnya ya. Mungkin kawan-kawan ada yang katanya bisa pakai stetoskop ya. Dalam satu video pernah saya bahas tentang menggunakan ultrasound detector ya, atau leak detector ya. Alatnya cukup mahal, jadi saya nggak punya. Kalau saya punya udah saya bantuin itu. Baik, itu ya kawan-kawan. Akhirnya beliau memutuskan mau coba beli stetoskop dulu, mau dicobain, tapi belum ada kabar sampai sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah kasus ini yang paling penting ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa ambil pelajarannya gitu ya. Ini adalah kasus ini kawan-kawan. Suatu saat saya menerima WhatsApp ya dari seorang kawan. Beliau itu memiliki tagihan air itu sampai 1 juta rupiah. Sangat mengejutkan karena mohon maaf ya, rumah beliau itu kecil, tipe 27 gitu kan. Anaknya masih kecil-kecil 2. Dan katanya memang nggak banyak make air gitu ya, tapi tagihannya itu bisa sampai 1 juta rupiah kan. Nah, kita kalau ngomongin air itu sebaiknya sih jangan ngomongin duitnya dulu ya, kita ngomongin kubikasi ya, berapa meter kubik gitu. Nah, rumah tangga sederhana kawan-kawan, menurut saya itu ya harusnya sih tidak lebih dari 30 meter kubik lah per bulan ya. Nah, kawan ini yang kirim WhatsApp ke saya itu kalau saya lihat ya, ini bisa kita lihat nih WhatsApp-nya nih. Nah, kalau kita lihat di sini ya, beliau itu tagihannya bulan Desember 2020 kemarin tuh 724.000. Kemudian Januari 2021 1 juta lebih. Februari 579.000 rupiah lebih ya. Kita perhatikan kawan-kawan, di situ pemakaiannya 79 meter kubik gitu ya. Nah, ini sangat besar kawan-kawan. Terus terang aja saya kaget ya, karena saya sendiri itu nggak sampai segitu. Penghuni di rumah saya itu udah dewasa semua, malah anak saya itu ada yang tukang mandi ya. Kalau mandi itu lama sampai 1 jam lebih, suka ngabisin air gitu. Itu aja tagihannya nggak sampai 60 meter kubik, ya kurang lebih lah, saya 60 meter kubik gitu ya. Jadi ini sangat aneh kalau tagihannya itu sangat tinggi gitu ya. Nah, kemudian saya itu langsung curiga, ini jangan-jangan masalah meteran air gitu ya. Nah, akhirnya saya putuskan saya mau mengunjungi rumah beliau. Saya mau membawa meteran saya sendiri. Nanti saya rencananya itu mau saya bandingkan gitu ya. Nah, ini meskipun meteran murahan kawan-kawan, hanya sekitar 100 ribuan aja. Tapi saya sudah tes ya. Kalau ini saya masukkan, saya lewatkan air 1 liter, hasilnya ya kurang lebih 1 liter gitu ya. Sehingga meskipun nggak sangat akurat, lumayan lah ini, lumayan. Simpangannya juga nggak sampai 10% gitu ya, saya kasarannya begitu. Tapi oke lah, yang penting saya mau bandingkan dulu seperti apa sih, nanti kita lihat hasilnya gitu. Setelah sampai sana kawan-kawan, saya langsung melakukan metode seperti ini. Jadi kawan-kawan bisa lihat ya, di sini itu ada meteran, kemudian pipanya ada yang ke sana kemari, pasti ada yang ke dalam rumah, terus ini ada yang ke taman samping ya. Nah, di taman samping situ kerannya saya copot, saya gantikan ini. Nah, ini ada kerannya juga, saya gantikan.
arah panahnya ke arah sana. Ya, kawan-kawan perhatikan di gambar itu kelihatan ya. Terus saya tampung di ember, kawan-kawan. Nah, setahu saya ya kawan-kawan yang kerja bangunan tuh pasti hafal juga. Ember itu berapa liter sih? Ya. Ember itu setahu saya itu kurang lebih 20 liter. Sebetulnya tepatnya itu sekitar 19 liter atau lebih tepat lagi itu 18,9 liter. Itu adalah ukuran 5 galon US galon ya, galon Amerika. Nah, ketika saya lihat ember itu, saya langsung mikir, oh ini kalau saya penuhin ember itu saya pasti nggak jauh-jauh dari 20 liter. Apakah kurang atau lebih sedikit gitu, oke lah gitu ya. Kemudian saya mulailah metode ini ya. Jadi meteran ini saya pasang ya kan. Nah kemudian meteran air yang punya pump tetap di tempatnya ya. Kemudian kita akan mengisi penuh ya, mengisi penuh ember yang 20 liter itu saya taksir. Ya, dengan harapan nanti meteran akan menunjukkan sekitar 20 literan kan gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ayo kita lihat sama-sama ya kawan-kawan. Nah, di sini saya sudah sandingkan ya videonya antara meteran ini sama meteran punya saya ini ya, sama meterannya pump ya. Kawan-kawan perhatikan. Di sini setiap kali kawan-kawan perhatikan di sini ada skala ya, dimana kalau skala ini berputar satu putaran penuh maka ini menunjukkan 1 liter. Nah skala yang sebelahnya itu kalau dia berputar satu lingkaran penuh, satu putaran penuh, dia artinya 10 liter kawan-kawan. Jadi kita perhatikan yang 1 literan aja. Nah perhatikan ya kawan-kawan, kita mulai memenuhi ini ember ini ya. Nah sengaja ini saya berikan ini penghitungan pakai angka. Kawan-kawan perhatikan angka ini yang terlihat di layar itu yang punya pump ternyata berputar lebih cepat itu ya. Masih jauh Pak? Masih separuh Pak. Oke.
pada akhirnya ya kita mendapatkan hasil akhir seperti ini kan kawan. Nah kawan-kawan perhatikan dari pengukuran kedua meteran itu ya, meteran punya saya ini menghasilkan angka itu 21 liter, mendekati ukuran ember ya kawan-kawan, hampir sesuai gitu ya. Kemudian yang punyanya PAM kok 31 liter gitu ya. Nah langsung saya dek gitu, ternyata ya yang saya khawatirkan itu ternyata memang benar bisa terjadi kawan-kawan. Saya sebelumnya itu nggak membayangkan bahwa ada meteran itu yang bisa berputar lebih cepat kalau dia mengalami entah out of calibration ya, maksudnya mengalami kerusakan. Ini rusak kok makin cepat gitu putarannya ya, sehingga dugaan saya ya, ini dugaan saya, meteran air tersebut itu nggak benar gitu ya kawan-kawan. Nah akhirnya saya anjurkan ya pemilik rumah itu, kawan itu, untuk mengajukan komplain. Nah video ini ya yang tentang pengetesan tadi itu saya berikan ke beliau untuk bahan protes gitu. Nah sekarang sebelum lebih jauh kita akan coba menghitung berapa sih kerugian yang diderita oleh kawan kita ini ya. Kawan-kawan perhatikan tadi itu kan setiap 31 liter yang dihitung oleh meteran PAM, beliau itu dirugikan sekitar 10 liter ya. Nah sekarang kita akan bandingkan kalau beliau tagihannya bulan ini 79, berapa meter kubik sih beliau dirugikan. Ayo kita hitung ya. Kita coba lihat dulu ya. Kita lihat dulu tagihan yang bulan Februari beliau ya. Perhatikan ya kawan-kawan, di situ tertulis 79 meter kubik. Kita coba hitung pakai kalkulator berapa kerugian beliau. 79 ya. Terus kerugiannya kan 10 tiap 31 liter. Oke. Ada hasilnya di situ ya. 25,5 meter kubik. Jadi beliau itu untuk bulan Februari saya duga beliau itu dirugikan 25 meter kubik. Nah, 25 meter kubik ini nilainya berapa? Kita perhatikan di sini kawan-kawan ya. Harga di sini nggak kelihatan. Oke. Ini saya punya tabel tarif ya kawan-kawan. Tabel tarif untuk PAM di Batam. Kawan-kawan perhatikan. Kalau beliau tagihannya tinggi gitu, beliau akan masuk di blok 5 kawan-kawan. Sehingga per meter kubiknya harganya adalah 9.750. Sekarang kita kalikan ini dengan 9.750 rupiah ya kan, hasilnya 248.400. Oke lah, 248.000. Jadi saya duga nih ya, ini saya duga karena memang belum diputuskan, nanti harus diputuskan dulu baru kita bisa ngomong fix gitu. Saya duga kawan kita ini dirugikan sebesar 248.000 rupiah bulan Februari saja. Nah, kawan-kawan tadi perhatikan ya bahwa tagihan beliau sebelumnya itu bahkan sampai 1.700.000, sehingga saya takutnya beliau itu udah dirugikan sampai beratus-ratus ribu. Nah kemudian akhirnya beliau itu saya anjurkan untuk membawa video yang saya bikinkan kemarin itu, terus saya suruh ke pengaduan ke PAM gitu ya. Nah ini menariknya kawan-kawan, menarik dan menjengkelkan saya gitu ya. Petugas PAM katanya itu sudah mendatangi beliau, terus beliau bilang katanya meteran saya ini bikinan Cina sehingga nggak bisa dipercaya gitu. Ini yang membuat saya dongkol banget ya, jengkel banget. Kawan-kawan begini loh, sebelumnya itu oke lah kasarannya saya mau nanya ini sama petugas PAM itu ya. Saya mau tanya, handphonenya dia merek apa sih gitu ya, bikinan mana coba gitu ya. Jadi gini kawan-kawan, kita itu harus objektif menilai sesuatu ya. Ketika kita mengisi ember yang kapasitasnya 20 liter, kemudian saya ukur pakai ini, hasilnya itu nggak jauh. Ya ternyata berarti ini bagus dong gitu loh ya. Bukan karena harganya murah, bikinan Cina gitu ya. Baru kali ini saya merasa jengkel bikinan Cina dihina, itu baru kali ini ya. Jadi kalau kawan-kawan punya penggaris misalkan ya, hanya gara-gara bikinan Cina terus penggarisnya salah gitu, ya kita harus buktikan dong salah atau benar. Jangan karena ada tulisan made in China terus jelek ya.
Jadi meskipun bikinan Amerika yang punyanya PAM itu, ya kalau rusak ya rusak aja, kalau jelek jelek aja gitu ya kawan-kawan. Itu yang bikin saya jengkel. Ini saya sayangnya nggak ada di situ ketika petugasnya datang, sehingga saya agak pressing ke, soalnya saya jengkel ya, saya agak emosi begitu dibilang meteran saya jelek gitu. Jadi saya bilang, Pak, lain kali kalau orang itu datang tolong teleponnya kasih saya biar saya yang ngomong sama dia gitu. Jadi ternyata gini kawan-kawan, dari situ saya belajar sesuatu ya. Ternyata nggak semua dari kita itu paham tentang bagaimana mengukur air, kemudian berargumentasi sama petugas gitu ya. Jadi seperti kawan kita ini, beliau katanya tetap harus membayar semuanya, cuman diberi keringanan akan boleh dicicil gitu. Saya bilang jangan terima Pak, Bapak harus bawa ke YLKI kalau mereka nggak mau ini. Tapi mereka harus setuju dulu bahwa meteran itu rusak gitu ya, atau tidak pas gitu. Semua ini baru dugaan ya kawan, harus dibuktikan. Jadi jangan sampai saya kena UU ITE, saya nggak jelek-jelekan, ini menduga. Saya menduga bahwa alat tersebut itu nggak benar gitu. Nah, hal ini mungkin juga akan terjadi pada kawan-kawan ya. Lagian kawan-kawan melonjak, kemudian tidak sesuai dengan pemakaian, ya kawan-kawan patut curiga apakah meteran PAM di rumah kawan-kawan itu benar atau tidak. Ya, silakan kawan-kawan tes. Mungkin kawan-kawan keberatan kalau membeli ini, tapi saya yakin kawan-kawan punya peralatan yang berikut ini saya buatkan videonya. Silakan kawan-kawan lihat. Jadi untuk melakukan peneraan atau kalibrasi di meteran air di rumah kawan-kawan, maka di sini saya akan menunjukkan salah satu caranya ya, yaitu dengan kawan-kawan memiliki ini ya, takaran 1 liter ya. Nanti kita akan bandingkan di meteran air situ. Kalau meteran airnya itu menunjukkan putaran 1 liter, maka kita seharusnya mendapat 1 liter juga di sini ya. Tapi kawan-kawan kalau nggak punya takaran yang 1 liter ini, nanti kawan-kawan bisa memakai ini botol air galon ya. Botol air galon ini kan 19 liter ya kawan-kawan. Nanti kita akan coba tera pakai ini juga ya. Pertama kali kita akan coba pakai yang 1 liter tadi. Nah, sebelum kita menera, kawan-kawan perhatikan ya. Di sini itu ada tulisan 1000 cc atau 1000 ml, artinya dia 1 liter ya kawan-kawan, sampai garis di sini. Nah, sedangkan di meteran, kalau kawan-kawan perhatikan, ini coba saya zoom dulu. Kawan-kawan perhatikan bahwa di sini ini adalah, kalau dari 0 terus jarumnya berputar ke 0 lagi, itu menunjukkan 1 liter ya kawan-kawan. Sebelum kita memasukkan air ke dalam takaran ini, ada baiknya dan seharusnya ya, ini selang ini ya kita buang dulu anginnya kalau ada sisa ya kawan-kawan, agar tepat pengukurannya. Maka kita akan keluarkan seperti ini dulu. Oke, sudah yakin nggak ada anginnya. Kemudian kita akan mulai menakar. Untuk lebih gampangnya, maka jarum ini saya usahakan ke 0 dulu ya. Coba saya zoom dikit. Oke, 0 itu di sini ya kawan-kawan. Saya usahakan di 0 dulu. Oke, sudah di 0. Sekarang kita akan mulai mengisi. Oke kawan-kawan perhatikan, sekarang di sini kelihatan 1000 cc atau 1000 ml atau 1 liter.
Kemudian di sini menunjukkan 0 lewat sedikit ya. Nah, ini meterannya kayaknya agak terlalu cepat ya. Kita coba sekali lagi ya, kita buang. Mohon maaf ini teman-teman, ada yang nggak suka saya buang-buang air, tapi ini terpaksa ya. Kita coba angka 0 lagi ya kawan-kawan. Mencoba itu harus beberapa kali agar yakin. Oke, sudah mulai dari 0. Kita isi lagi. Oke, di situ sudah menunjukkan 1 liter, tapi di sini menunjukkan 1 liter lebih ya. Anggaplah 1,05 liter. Ya memang kayaknya sih meterannya agak berputar terlalu cepat, tapi kurang dari 10%. Oke, kemudian setelah melihat kok meterannya di sini lebih ya, sementara di sini 1 liter, ada kawan-kawan yang berpendapat begini, katanya, Pak, itu yang di dalam selang kan masih ada airnya. Nah ini kawan-kawan, ada kawan-kawan mungkin salah mengamati ya. Di dalam selang ini memang masih ada airnya, tapi dari awal ini memang sudah ada airnya. Tadi kan makanya anginnya itu saya keluarkan semua. Jadi air yang di dalam selang ini ya kita biarkan seperti awal. Kalau awalnya sudah penuh dengan air, maka ya pada akhirnya setelah selesai pengukuran ya harus dibiarkan penuh dengan air. Kenapa? Kalau ini selang saya kosongin sekarang, jadi tidak adil. Ini selang saya kalau panjang dia bisa berisi mungkin 2 liter ya. Ini saya contohkan ya, saya buang airnya dari selang misalkan. Nah banyak sekali ya, akan banyak keluar. Jadi kita harus adil ya. Kalau tadi mulainya selangnya udah berisi air ya, setelah selesai dia berisi air juga. Nah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya kawan-kawan. Jadi ini untuk sementara kita simpulkan bahwa meteran saya sedikit terlalu cepat ya putarannya. Jadi penakarannya lebih besar dari yang seharusnya. Sekarang kita akan percobaan kedua memakai air galon tadi ya. Baik, sekarang ini ya botol air galon ini sudah saya siapkan. Ini kosong ya kawan-kawan, nggak ada isinya. Kemudian ya seperti biasa kita akan keluarkan angin dulu dari selang ya, karena tadi sudah sempat saya kosongin agar tidak ada kesalahan pengukuran. Tuh lihat, anginnya keluar semua ya. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai semua angin keluar. Ya, udah yakin ya, angin udah keluar semua. Sekarang meteran saya usahakan meterannya berada di 0 dulu ya kawan-kawan, posisi jarumnya itu. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan jelas ya. Coba saya atur lagi ya. Ya, ini saya arahkan ke 0 dulu ya kawan-kawan. Oh iya, dari mana sih kita tahu bahwa ini 19 liter? Kawan-kawan perhatikan di botol itu biasanya tertulis ya 19 liter ya kan. Jadi kita tahu ini isinya 19 liter. Wah, melenceng lagi, harus saya nolkan lagi ya. Saya lupa nutup keran tadi. Maaf ya kawan-kawan, ini buang-buang air ini memang paksa untuk ilmu pengetahuan. Baik, di situ ya kira-kira 0 ya.
Jadi nanti kawan-kawan perhatikan, kita akan hitung sampai dia 19 kali putaran untuk mengisi penuh botol galon ini ya. 19 liter di 19 liter di botol berarti 19 putaran di meteran. Oke, saya mulai ya, kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke. Oke, ini selang sudah posisi ya pasti masih terisi air ya. Karena seperti saya bilang tadi, sebelum pengisian udah berisi air, sesudah pengisian tetap berisi air juga. Baik kawan-kawan, ini tadi sudah kita isi menurut meteran itu tadi sudah 19 liter ya. Tapi ternyata botol ini nggak penuh saya sekarang. Ini botol ini sampai di sebelah sini. Nah, entah kelihatan entah enggak nih. Coba saya dekatkan ya. Kelihatan ya. Nah, ini goyang-goyang airnya. Jadi nggak sampai di lehernya. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya belum bisa disimpulkan sih. Kita sekarang nggak tahu yang salah ini botolnya atau meteran air di sana gitu ya. Tapi terus terang aja nih ya, saya itu lebih percaya botol ini. Karena apa? Yang jual air ini ya, perusahaan air misalkan Aqua gitu ya. Ya saya pikir nggak mau rugi lah dengan memberi kita air lebih dari takaran, lebih dari 19 liter. Jadi saya yakin mereka bikin botol pasti mendekati 19 liter gitu ya. Melenceng-melenceng pun sedikit. Nah sedangkan meteran air di sana itu ngomongnya sudah 19 liter, tapi ternyata hasilnya nggak sampai memenuhi botol ini. Nah sekarang saya ingin tahu, ini segini ini kalau saya penuhkan, kira-kira berapa banyak sih?
Jadi seperti biasa saya nolkan dulu ya kawan-kawan. Ini nggak nipu ya kawan-kawan, memang kenyataannya begini. Kalau ada yang nggak percaya atau ada petugas PAM-nya nggak percaya, silakan ke sini, kita ukur sama-sama. Oke, ini dari biar kawan-kawan bisa ngelihat, saya isi deh. Oke, saya perlihatkan ya. Kita ngisi ini sampai saya penuhkan botolnya. Nah, kawan-kawan tadi lihat ya, kita sama-sama tadi melihat di meteran. Ketika saya mengisi air kekurangannya ya, yang kosong tadi kan dari sini sampai segini, itu ternyata kurangnya itu lebih dari setengah liter. Ya, anggaplah setengah liter gitu aja, anggap setengah liter. Jadi setiap kali saya beli air 19 liter, saya itu dirugikan setengah liter. Itu artinya apa? 2,5% kawan-kawan. Ini mirip-mirip dengan pengukuran saya yang pakai takaran itu ya, saya hitung literan gitu ya. Ternyata waktu itu saya bilang saya dirugikan 2%. Nah 2% itu ternyata kalau dipikir-pikir besar juga loh kawan-kawan. Anggaplah ini saya dirugikan 2,5% ya, 2,5%. Nah setiap kali saya beli air 1 meter kubik berarti saya itu dirugikan 25 liter. Kalau saya beli air 10 meter kubik berarti saya dirugikan 250 liter. Kalau saya beli air 40 meter kubik tiap bulan, berarti saya rugi 1 meter kubik, ya kan? Itu. Nah, kalau saya sampai 80 meter kubik per bulan, maka saya dirugikan 2 meter kubik. Sekarang saya jadi bingung nih, apakah saya juga harus mengadu ke PAM gitu kan? Nantilah saya kabarin ya kalau saya sampai mengadu gitu ya. Nanti saya hitung-hitung dulu berapa sih kerugian saya gitu ya. Tapi yang jelas kerugian saya ini memang nggak sebanding banget sama yang dialami oleh kawan yang satu tadi yang rumahnya di daerah Kabil ya. Nah itu tadi adalah cara mengukur ketepatan meteran di rumah kita ya, meteran PAM gitu ya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan perhatikan di situ ternyata meteran PAM kawan-kawan ketika mengisi botol galon itu ternyata isinya meteran itu berputar misalkan 25 kali, maka ada kemungkinan meteran tersebut nggak benar ya kawan-kawan. Saya akan menghitung sih, saya juga penasaran saya berapa sih dirugikan ya. Misalkan benar itu tadi saya dirugikan sekitar 2% atau 2,5%. Coba saya hitung ya, tagihan saya bulan ini berapa, terus saya dirugikan berapa sih. Oke, ternyata tagihan saya bulan ini 59 meter kubik ya kawan-kawan. Seperti saya bilang, saya rata-rata sekitar 60 meter kubik. Tagihan saya 371.300 ya. Total masih ada lagi ya. Ternyata tagihan saya total ini 384.000 ya untuk bulan ini. Kemudian kalau saya dirugikan 2%, ya kita coba hitung. Saya kan 59 meter kubik ya kawan-kawan. 59 meter kubik kali 2% kali 2% sama dengan, oh ya ternyata bulan ini saya dirugikan 1,18 meter kubik ya, dugaan ya, saya dirugikan 1,18 meter kubik. Itu nilainya berapa sih gitu ya. Oke, 1,18 ya, kita kalikan 9.750 kali 9.750. Ya saya hanya dirugikan, kalaupun memang benar saya hanya dirugikan 11.000, ya saya ikhlasin aja, nggak apa-apa, nggak ada dosa kawan-kawan ya, ikhlasin. Ya itulah kawan-kawan, ternyata meteran saya nggak terlalu buruk lah. Dari tagihan segitu saya dirugikan 11.000, misalkan benar gitu ya, nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan rumah kawan-kawan? Tolong tulis komentar ya di bawah. Saya ingin tahu bagaimana sih situasi di masing-masing daerah. Apakah ada yang mengalami seperti yang kawan kita tadi, yang tagihannya itu sangat jauh berbeda gitu ya dengan kenyataan.
Baiklah itu dulu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan konten kali ini membawa manfaat untuk kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.